Halo, salam. Saya Aiman Wicaksono. Jangan lupa untuk likes dan subscribe di Nugi Nazril Channel di YouTube. Salam. Oh ya. Perjalanan pulang. Ya, untuk sementara dari saya itu, dan juga nanti ada hal-hal yang mau disampaikan oleh orang tua waktu dan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir menyempatkan waktunya di minggu keempat bulan Oktober yang sebentar lagi kita juga akan tutup tahun di 2022, 2 bulan lagi. Artinya dalam 1 tahun ini selama 2022 kegiatan ANC Jakarta memang agak tersendat ya, karena memang masih dalam kondisi COVID, pasca COVID, dan juga disinyalir masih ada. Namun kita tetap bisa berkumpul walaupun mencuri-curi ya. Dari dulu kita, dari pas masa COVID itu kita udah kangen pengen kopdar tapi susah, akhirnya kita curi-curi waktu juga. Nah ini kopdar kita yang kedua setelah sekian lama kita vakum karena terkait kondisi dari COVID itu sendiri, juga dari ekonomi kita masing-masing juga, jadi memang situasinya komplit. Nah mungkin malam ini kita ada beberapa bahasan, nggak terlalu banyak. Yang pertama mungkin perkenalan biasa yang dari yang baru, biar kita sama-sama kenal. Terus yang kedua mungkin ada progres untuk Anip NCJ yang ketiga, itu juga yang terakhir rencana memenuhi undangan Anip Banten. Ya, yang keempat, nanti kita diskusi bareng-bareng terkait mungkin ada masukan terkait evaluasi tentang kas dan lain-lain nanti dari bendahara. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Nanti dilanjutkan yang pertama dari progres perkenalan dulu, nanti baru progres dari panitia kecil untuk Anip dan juga Family Catering IT Jakarta. Nanti dipandu sama Om Fajar nih untuk yang perkenalan. Ya, untuk supaya kita saling kenal satu sama lain, kita kenalan dulu ya. Dari yang baru hadir mewakili ada Om Doni dari Depok. Mungkin kita semua hanya baru say hello di grup WhatsApp. Nah, sekarang orang udah hadir di sini. Perkenalan Om Doni, silakan. Siapa? Om
Om Doni. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dodi. Domisili saya dari Depok. Kemudian saya masih ya, Siap. Ada tuh lagi. Mulai saya pengen banget gitu untuk gabung klub ini. Sebenarnya saya cari buat ini juga sih, sharing-sharing juga dan untuk saya dapat pertemanan juga, persaudaraan juga. Ya mudah-mudahan saya niat pengen gabung di sini, mudah-mudahan diterima dan saya juga bisa tetap eksis di sini. Untuk unitnya apa? Saya ada tahun 96 Kayak satu-satu ya. ya Warna SMP. SMP. Selamat bergabung dengan saya. Sama juga. Sama. Satu saja. Memang mayoritas kita itu banyak SMP. Mungkin dari saya segitu dulu. Oke. Berarti Terima kasih. kalau dana tunai bisa sekolah itu enggak? Ya, Nggak bisa. Ya, yang BPKB-nya mungkin mau pinter ya. sekolah. Mau sekolah silakan hubungi Om Dodi. Langsung agasi Japri. Ngomong saya dulu Pak, ngomong ngomong lagi ini. Kasihan tentu BPKB. Mudah-mudahan bisa Ya, hai. Allah. Sebenarnya aman kalau di itu aman. Oh, hari aman. Kalau Harga itu Pak. aman. Yang punya all itu aman. Pasarnya Rasanya masih- risik jangan nerima. Tapi gue dulu jujur dulu tahun 2015 itu leasing masih banyak ya. Ya, Sekarang kan tahun ya. Iya, tahu. Pemerintah juga dulu BPKB sekarang. Perlu sekolah semua gitu. Iya. Oke, yang kedua yang sekarang udah resmi emang gabung di member atau meja. Oh iya, Om Dodi nanti saya jelaskan dulu. Jadi kan kemarin saat ini Om Dodi masih di calon member ya. Nah, jadi syaratnya untuk bukannya kita bagaimana terus supaya Om Dodi juga saling mengenal dulu. Om Dodi biar nyaman nggak, gitu, enak enggak, suka enggak. Jadi ya kita bikin 3 kali kopdar ya. Dan malam ini ada malam yang pertama. Jadi masih ada 2 kali lagi gitu kan, cuma nanti mudah-mudahan cepat bulan depan teknis. Boleh kalau ada event khusus biasanya kita touring, misalkan touring kayak besok ke Banten itu bisa jadi langsung member bisa. Yang mau besok minggu depan ikut ke Banten nanti ada info selanjutnya silakan. Oke, yang kedua ada meja. Kemarin kan belum perkenalan meja. Oke, iya silakan meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Jason. Mungkin ada beberapa teman yang belum kenal saya. Untuk unit saya tahun 96 juga, pakai
juga udah ikut kopdar beberapa kali ini. Saya merasa nyaman dan teman-temannya semua care dan welcome juga sama saya. Ya, tapi saya ya tetap butuh bimbingan suhu-suhu juga biar saya nggak salah jalan. Udara. Karena biar gimana saya ingin apa ya dapat perkumpulan tuh yang positif juga sih itu. Mudah-mudahan positif. Karena kita udah berjalan selama kurang lebih hampir 3 tahun ya. Ya karena rasa kekeluargaan dan juga kita kalau kopdar itu kita minta bawa keluarganya, jadi keluarga jadi tahu, jadi saling mengenal. Nanti kalau ada apa-apa bukannya kita kumpul yang hura-hura ataupun gimana, cuma kita menyalurkan hobi aja, menyalurkan hobi dan juga sama setara dengan karena yang unit kita pakai ini sama semua ya, sambil belajar juga semuanya sambil belajar. Kali ada yang lebih tahu gitu, sharing. Oh ini yang Eza ya? Eza ini di hotel dia kerjanya. Jadi kalau ada yang mau butuh penginapan hotel, daerah BSD. Manajer kan? Kebetulan masih di bawahnya. Oh masih di bawahnya. Insya Allah besok 2023 udah manajer nih. Oke, amin. Terima kasih. Terima kasih. Ini Kenalan nih, kenalan. kenapa mau dilapak? Sebenarnya ini anak dari awal jadi berdiri ini ada, cuman nih bagaikan kail ini apa pancingan ikan tertenggelam. Sebenarnya kalau bisa dibilang dia salah satu apa ya, ya pendiri juga sebenarnya, pelopor juga, cuman hilang mulu gitu kan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang udah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Agassi, tinggal di Jatiwaringin, Pondok Gede. Kerja di ada salah satu perusahaan asuransi lah. Mobil saya AE 112 di tahun 99. Ya, cukup deh. Oke, dijual nggak? Dijual. Soalnya sering lihat posting doang nih. Ya. Jadi kita di LJD adalah sebuah klub yang membawa nama Pemuda Indonesia yang di bawah badan hukum. Jadi artinya kita resmi terdaftar sebagai anggota IMI dan resmi di bawah badan hukum. Jadi AJ Jakarta di bawah Pemuda Indonesia yang resmi. Jadi pembuatan stiker atau atribut segala macam itu harus melalui proses yang ada izin, tidak sembarangan. Dan kita adalah dari beberapa kalangan atau profesi yang berbeda-beda. Di dalam AJJ ini kita dipertemukan untuk menjadi sebuah keluarga, di mana bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik seperti membangun kerjasama atau relasi atau membuat sebuah bisnis. Itu salah satunya itu bisa. Contoh seperti saya dengan Om Lugi itu ada beberapa kerjasama untuk di bidang
perkenal kota. Perkenal kota. Karena itu bengkel saya di situ di depan, bengkel terakhir. Jadi dari Senin sampai Sabtu saya ada di sini. Mau lewat mampir silakan. Yang mau beli unit boleh. Oke. Dennis kemarin dari nanya. Cablok. Ya, lanjut di sebelahnya Om Agassi ada Om Sigit. Om Sigit ini tinggal di Parung ya, Pantai Bogor. Beliau di INCJ sebagai sekretaris sekjen ya, sekjen. Beliau punya unit 111 Sempen juga, terus bekerja di bidang informatika IT. Terus di sebelahnya ada Om Nugi, ini juragan knalpot asli Purbalingga, punya bengkel knalpot juga, AE 112 Black ya. Ya, Black. Sama Om Dennis Black. Black ini. Nah, di sebelahnya Om Dennis juga hitam juga 112. Om Dennis ini di BNPB. Nah, tinggalnya di Rajek ya. Nah, Rajek. Terus di sebelahnya ada Humas INCJ ini yang selalu WhatsApp grup di member terkait pengumuman ini adalah Om Agus, ini yang punya S1 Pondok Indah, PI 2 ya, PIM 2 ya, oh PIM 1. Om Agus punya Semping juga, tapi 111. Om Agus ini Humas juga pembina di INCJ. Karena paling sesepuh dia. Ini Om Agus manajer store S1 di PIM 1. Jadi kalau lagi di PIM telepon aja beliau dari mana, paling diajaknya ke kantin di belakang. Ya kalau butuh perkakas untuk dari S1 boleh tanya-tanya. Nah, pakai kartu Om Agus bisa nanti dapat diskon. Agak sih yang keren Om Agus minta beli STK. Oke, lanjut di sini di sebelah Om Meja ada Om Rusdi, ini wakil ketua NCJ. Beliau tinggal di Cilengsi ya. Harpes. Ya, Harpes. Lumayan jauh, makanya baru nyampe tadi. Beliau pakai unitnya Triple 1. Ini yang punya Indomobil Suzuki. Hah? Oh, Astrindo. Udah pindah kayaknya deh. Nah, kalau yang mau cari unit baru ya di selain INJ ya Om Rizky bisa. Nah, terus di sebelahnya ada Om Hendra tinggal di Cijantung. Unitnya Triple 1 juga, warna hijau lumut. Ini mobilnya paling kenceng. Pakai nos. Om Hendra di INCJ sebagai tim kreatif. Oh iya, tim kreatifnya INCJ. Beliau suka bikin player untuk pengumuman dan juga upload video YouTube. Kita punya YouTube. Alhamdulillah udah 350 subscriber.
Ya ini pada tujuan utamanya sih kita hanya mendokumentasi kegiatan kita selama pas baru lahirnya ICJ di 2020 ya, di 2020 15 Februari. Nah, kita sengaja kita buat Facebook YouTube karena memang juga lagi viral juga, semua segala macam orang kegiatan pasti bikin YouTube. Nah, kita buat juga, tapi tujuan utama kita bukan untuk komersial atau apa. Tapi kalau tujuannya nanti tercapai ke sana ya nggak ada masalah. Cuma utamanya adalah mendokumentasikan kegiatan kita selama beberapa tahun ini sampai nanti. Terus di sebelah Fajar ada Fauzan, ini anak muda. Oh Magasi juga anak muda nih. Karena belum berkeluarga. Fauzan juga belum berkeluarga, masih bujang. Fauzan tinggalnya di Petukangan ya. Unitnya 111 warna biru. Nah, kita sih sejauh ini member masih menggunakan stiker sebagai identitas untuk nanti mungkin kalau di jalan ya bukan berarti harus yang stiker kita aja yang kita sapa ya. Mungkin klub yang di Depok juga ada, di Bogor juga ada, Tangerang, ya, Bekasi juga ada. Terus ada komunitas IC juga di Jakarta juga ada. J-nya di depan, kalau kita J-nya di belakang. Nah, alhamdulillah Om Deddy di sekedar ini aja ya, pengetahuan aja. Jadi ANC yang di bawah Pauni Corolla Indonesia itu memang hampir semua yang termasuk Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, Banten, kurang lebih ada 39 yang di bawah naungan ANCI itu di seluruh di se-Indonesia ya. Nah, itu tercatat karena saya tahu itu jumlahnya karena saya di ANCI itu diminta untuk jadi bendahara ANCI. Jadi tahu jumlah berapa anggota dari ANCI itu sendiri di setiap daerah. Nah, mungkin itu saja untuk perkenalan pada hari ini. Mungkin nanti kita lanjut di sesi di acara yang kedua terkait catering dan juga dari bendahara ya, juga kunjungan undangan kita dari Banten. Nanti kita pastikan saja. Perlu diketahui juga, jadi ini kita kalau kopdar ya seperti ini, tidak macam-macam lah. Jadi ya seadanya aja. Kadang makanya kita di Jakarta ini kadang sulit juga mencari tempat yang agak nyaman lah, izinnya juga, terus ada parkiran juga. Apalagi kemarin-kemarin kita waktu pandemi itu kadang pernah diusir juga, dibubarin gitu. Kalau ada Satpol PP udah gitu. Pas kalau Nah, saya sendiri, saya ini tadinya main Corolla, saya dari member Bogor. Saya member Bogor, Om Fajar juga Bogor, Om Hendra juga Bogor, Om Bruce di Bekasi. Nah, karena satu lagi ada Om Burhan itu Bogor juga. Nah, saya dulu sering ketemu kalau untuk kopdaran karena di Jakarta belum ada, kayaknya kita di Bogor ya udah balik aja karena memang tinggalnya Jakarta banyak kan ya. Saya di Jakarta, ada Jakarta, saya di Jakarta. Jadi kita coba
mungkin kita, saya kalau kopdar ke Bogor itu kalau malam jalan habis maghrib kan, itu pulangnya bisa jam 3 karena jauh sendiri. Jam 3 pagi, kadang-kadang jam 2, jam 3, jam 2 lah paling lama jam 3. Kemudian juga ongkosnya lumayan juga, tol terus, bensin. Makanya lahirlah All New Corolla Jakarta di 2020. Itu kita langsung kita daftarkan ke All New Corolla Indonesia. Kita buat ADRT dan segala macam persyaratan yang diminta oleh ANC. Kita sudah terdaftar di All New Corolla Indonesia, walaupun memang member kita tidak terlalu banyak, ya, di bawah 50 lah, tapi buat saya sih yang penting ada mau. Member kita saat ini yang tercatat 35. Tapi kadang memang gini, namanya juga kesibukan masing-masing ya. Jadi ntar yang ini daftar kopdar hari ini, ntar yang datang lagi beda lagi. Iya, saya sih nggak mau mewajibkan, tapi minimal di kopdar itu di sebulan 2 kali itu ada. Tidak ada kopdar pagi dan kopdar malam. Kita usahakan supaya silaturahmi kita tidak putus. Buat member jumlahnya 35, memang kalau saya lihat dari ANC yang lain-lain memang kita masih di bawah, tapi saya yakin sih ya, kalau memang kita masih niat untuk silaturahmi dan ini, nanti kalau unitnya juga udah nggak ada ya jangan putus gitu, tetap aja mau kopdaran, karena ladies-ladiesnya juga udah pada kenal sih. Kita punya gathering untuk bareng keluarga pernah, jadi mereka udah kenal satu sama lain, juga kita kumpulin juga enak, nggak ngumpet-ngumpet, semua diizinin karena udah tahu situasi dan kondisi di internal kita. Di Jakarta kalah sama ANC. Yang mau banyak. Nah kalau untuk sudah standar ya, kalau Jakarta sebuah kalah sama otomatis kita punya ADRT dan juga punya syarat keanggotaan dan lain-lain, itu sudah biasa ya. Kita gimana menjalani saja. Intinya sih kita buat aturan itu supaya lebih tertata dan lebih tertib. Itu aja. Kalau nggak ada aturan ini pasti nggak tertata dan nggak tertib. Gitu. Dan kita buat standar aturan ya tidak jauh lah, sama lah dengan klub atau komunitas lain. Jadi anggota harus seperti apa, dan kalau menjadi member harus bagaimana. Tentunya sebuah klub itu pasti ada sesuatu ataupun keuangan atau kas yang harus kita penuhi seperti itu. Itu sudah normal dan sewajarnya, karena setiap kegiatan apabila kita kopdar atau apa, yang pasti nanti ada untuk biaya parkir atau biaya minum itu tempat kita kopdar, itu nanti bisa dikeluarkan dari kas. Penggunaan kas biasanya sudah diatur juga di ADRT, yang mana yang harus dikeluarkan dan mana yang harus kita misalkan on the spot patungan. Saya kira itu aja yang bisa saya gambarkan terkait klub kita ini. Jadi nggak usah terlalu besar-besar atau muluk-muluk, yang penting kita tetap ada walaupun berdampak saja. Kalau buat saya seperti itu. Terima kasih. Ya, sebelum kita bahas untuk masalah gambling, ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait uang kas. Jadi
isi uang kas kita itu per tanggal per bulan Agustus terakhir ya. Itu sekitar 3 juta 75. Nah ini berarti nih di Agustus ya, berarti di Agustus karena ya kita juga bukan rentenir itu yang harus naik setiap hari ya Pak ya. Jadi kemarin kita pengurus rapat membahas salah satunya adalah masalah uang kas. Jadi skemanya nanti untuk tahun 2023 kita mulai di Desember itu nanti kita rubah skemanya menjadi per tahun. Kemarin sudah kita tetapkan untuk jadi setiap member membayarnya untuk 1 tahun ke depan. Itu boleh dicicil, boleh dicicil, nggak ada masalah. Yang penting dengan nominal yang sudah ditetapkan. Kemarin kita sudah sepakat dan sudah kita tetapkan untuk uang kas itu untuk 1 member dalam 1 tahun ke depan 200.000. Jadi setelah misalkan Desember bayar 100.000, Januari bayar 100.000, berarti kan nominal sudah 200.000 untuk 1 tahun ke depan. Jadi nggak ada penagihan lagi di setiap bulannya. Jadi setiap member, jadi kita juga ya kita kan nggak ngurusin IJJ aja gitu kan, kita punya kerjaan masing-masing, kita masing-masing gitu. Jadi per tahun seperti itu skemanya adalah seperti itu nanti. Jadi kita gampang, misalkan Om Hendra belum bayar, udah lewat jangka waktunya belum bayar untuk 1 tahun, nah kan nagihnya gampang gitu kan. Kalau misalkan Om Hendra belum bayar 5 bulan, waduh bingung nagihnya kan gak enak juga. 5 bulan kali 50.000 udah lumayan 200.000. Jadi besarannya 200.000. Jadi besarannya 200.000. 200.000 per member 1 tahun. 1 tahun. Bisa dicicil? Bisa dicicil selama 4 kali maksimal. 4 kali ya, 4 kali maksimal. Jadi seperti itu aja, mungkin nanti skemanya. Tapi untuk gathering insya Allah kita bisa juga keluarkan dana kas, dan ada juga nanti kita hitung nanti saya sama panitia kita belum ngobrol nanti skemanya seperti apa dan tempatnya juga kita belum pastikan nanti kita seperti apa. Mungkin dari saya itu aja tambahannya. Nanti ada yang mau diusul atau mau seperti apa silakan tambahkan aja. Jadi untuk sementara dari bendahara itu aja. Kita langsung pembahasan untuk yang masalah gathering yang sudah ditunjuk untuk panitia kemarin, nanti diketuai oleh Om Rusdi. Kemudian nanti Om Rusdi yang menentukan bagaimana acara kita nanti dengan temanya apa, terus tempatnya di mana. Kita kan belum masih mencari-cari. Yang terpenting adalah tempatnya nyaman karena kita membawa keluarga dan asik. Oke, Om Gusti silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang baru, kenalkan nama saya Rusdi, yang di sini diamankan sebagai wakil ketua. Dan untuk saya tinggalnya di daerah Cilengsi, tadinya di daerah Ciracas dekat Kajar. Karena diusir oleh Kajar, jadi saya pindah ke Cilengsi. Bisa nggak pernah negor? Sebentar, itu kuenya dibuka aja. Bagi-bagi. Buat pajangannya. Kemarin Om Rusdi ada acara tahunan. Jadi ada sisa. Terus bagi aja di yang mau ambil aja, yang mau ambil aja. Mudah-mudahan dari tahlilan bisa berkah buat kita semua ya. Pak, rokok yang di plastiknya nggak ada Pak, yang di gelas. Mungkin saya akan memulai untuk
pembahasan masalah gathering. Yang pertama, hari Minggu besok saya kemungkinan ada survei satu villa, itu harganya lumayan di bawah 5.000 ya. Mudah-mudahan saya kemungkinan besok langsung survei ke sana. Mudah-mudahan kalau memang cocok nanti saya videoin, terus nanti coba saya share di grup panitia. Nanti Om Sigit tolong dicatat ya kalau ada yang perlu dicatat. Terus untuk masalah tema, saya sendiri masih melebarkan ke grup panitia ya, dari Om Dedis. Mungkin seksi acara nanti punya ide untuk temanya seperti apa, dan nanti coba kita rembukin di grup. Kalaupun emang tidak sempat di sini, belum ada kepikiran, mungkin nanti bisa di share di grup aja. Nanti mungkin chat-chatnya itu bisa dibintangin sama Om Sigit ya, biar nanti kita bahas di situ. Terus untuk masalah Femgate kan kemungkinan nanti ada budget juga dari kas. Mudah-mudahan sih ada lah dari sisa kas kemarin. Untuk biaya per member mungkin nanti akan dikenakan ya untuk acara Femgate tersebut. Dan mudah-mudahan nanti saya inginnya itu ada door prize. Jadi door prize-nya ini bisa berupa peralatan yang berharga, mungkin bisa ada hubungannya dengan otomotif juga boleh, seperti itu sebagai gambarannya. Terus Kali aja ada sponsor Mas. Boleh? boleh nanti kalau kali aja, misalkan ada yang berkenan mau ngajuin sponsor kan bisa. Nanti kita bikin proposal dulu. untuk sponsor insya Allah dari saya coba ngajuin ke perusahaan saya. Siap. Insya Allah ada Biasanya kalau ya dia sedikit lah. 10 juta. Amin. Terus biasanya juga dari Triumph, biasanya tahun kemarin waktu pas milad Anci sama sekalian acara Anif kita juga dari Triumph juga ada Itu sedikit. pribadi. Bukan terakhir pribadi. Minimal busi lah, Om. Busi. Ataupun mungkin nanti dari Om Agus bisa di list untuk peralatan apa aja yang di sana dibutuhin, misalnya untuk kayak magic gel. Yang reject apa? Yang reject dikit. Yang reject dikit tahu. Yang reject dikit kan buang tuh sortir terus. Intinya tanggal lo ditetapkan. Om Agus nggak bisa ngelak. Baik, Oh iya, untuk tanggal mungkin nanti yang Om siapa Om Dodi bisa dikosongkan waktunya itu di bulan Maret tanggal 34 Maret. Oh, 34. Untuk hari lahir ANCJ sih sebenarnya di 15 Februari, karena berkaitan dengan tanggal 15 itu tanggal tua, mungkin kita bisa ke tanggal yang lebih 45 Pak. 45. 45 ya? Oh iya. Tanggal 4 dan 5 mungkin dari Om muka lama baru kelihatan. Kalau emang ini masih ingin bersilaturahmi boleh datang, dan biaya tetap dikenakan ya. Terus untuk Om Agus mungkin peralatan mungkin nanti coba disiapin aja list-listnya seperti apa. Apakah nanti ada buat masak di sana seperti masak nasi goreng untuk breakfast ya. Om Dedis punya ide ya buat temanya tuh. Tadi belum. Sama ini coba dipertimbangkan kan di puncak kan ganjil genap tuh. Apa nggak nyari alternatif tempat-tempat lain gitu loh. Oh, untuk Tapi sekarang kayaknya udah nggak terlalu ketat Om. Kalau kita jalannya pagi nih masalah. Subuh Pak. Iya. mungkin nanti kalau untuk jalan sih sepengalaman saya ya, kalau bolak-balik ke puncak
itu di pagi hari aman. Pagi hari ya? Ya, untuk polisinya biasanya itu di sekitar jam 9 sampai jam 10 sejam doang. Setelah itu udah mereka langsung di pos. Iya. Ya udah. Seperti itu sih. Mungkin masalahnya pas nanti kondisinya padat biasanya itu one way itu yang bisa jadi masalah sih seperti itu. Tapi kalau untuk hari Sabtu biasanya one way-nya ke atas untuk pagi hari. Seperti itu. Simpang Gadok ya sering gitu ya. Terus nanti Om siapa Riza nanti untuk yang villa-villa yang kemarin boleh di-share. Siapa tahu nanti pas saya lagi di sana bisa sekalian mampir karena besok kemungkinan saya naik motor jadi biar bisa lebih banyak surveinya. Kalau untuk bawa unit mobil agak susah. Soalnya besok juga sekalian saya juga nanti ada gathering dari tempat saya. Mudah-mudahan sih kalau emang kondisinya tempatnya lega mungkin bisa di situ. Kalau budget juga dari kantor juga emang karena baru setelah pandemi budget juga sebenarnya tipis ya. Sesuai budget kita juga. Mungkin dari Om Agus nanti mau share peralatan seperti apa, terus dari Om Denis mungkin ada ide seperti apa, mungkin bisa di share sekarang. Untuk gambarnya sih seperti itu, nanti saya inginnya ada door prize biar lebih seru, jadi buat memancing member-member baru ataupun channel mungkin biar bisa ikut. Walaupun door prize-nya nggak seberapa, tapi mudah-mudahan itu yang bermanfaat buat di mobil sih, seperti itu. Mungkin dari Om Reza ada untuk villa. Banyak pokoknya mobil. Ya info aja sih untuk villa sebenarnya banyak, tapi untuk kapasitas parkirnya aja sih. Iya, kemarin yang terakhir di share itu yang paling banyak, saya minta yang paling banyak parkir mobilnya itu 20 mobilan. Nah kalau yang pertama itu yang Villa Brevi, tapi kalau yang villa yang terakhir saya share itu apa ya, kalau menurut saya sih fasilitasnya standar ya, maksudnya biasa aja. Dibanding yang saya share yang pertama itu harganya 4 juta yang terakhir karena di hari weekend. Nah kalau yang pertama itu Villa Brevi itu kalau soal kenyamanan saya jamin 100% nyaman untuk keluarga. Parkir juga ya muat lah, cukup, tapi harus agak diatur. Terus kolam renangnya juga luas juga, ada meja biliar, ada lapangan luas juga buat kalau ada games atau mau ada acara di situ. Buka sound besar juga private banget, jadi aman. Nanti bisa dilihat sama Om Rusdi mungkin. Tapi harganya di situ paling mentok 5 sih. Kalau yang teman, kalau soal kebersihan dan kenyamanan 100% pasti nyaman. Nah, kalau yang 4 juta itu standar. Tapi halaman mobilnya luas, ada kolam renang juga, halamannya juga luas sih sama. Nanti saya share kontak yang pernah menjaga villanya aja ke Pak Om Rusdi untuk lebih lanjut. Kami dulu. Mungkin dari Om Denis punya gambaran setelah nyampe sini, mungkin punya ide kreatif untuk temanya seperti apa, Nanti mungkin akan- bisa dijelasin. Nanti tak update di grup aja Om. Belum sekarang belum ada sih. Karena mikir anak juga nih Om, nangis soalnya tadi telepon tuh. Kayaknya saya izin balik duluan Om. Ditinggal soalnya. Biasanya Om Denis itu kalau lagi bengong dia baru dapat feedback. Ah iya, kayaknya di kamar mandi Om. Saya izin pamit teman semua, sorry.
Oke, sip. Siapa tahu nanti di perjalanan ada ide, mungkin langsung di-share. Siap, pasti tuh. Terus untuk hati-hati Om Dennis ya. Om, pamit ya Om. Mungkin untuk seksi peralatan dari kakak pembina ada gambaran seperti apa. Mungkin nanti di list aja kali Om, kalau butuh tempat sampah misalnya butuh plastik berapa itu nanti, karena itu berhubungan dengan budget juga sih. Jadi nanti setelah kita hitung budgetnya berapa, nanti baru kita bisa share ke grup itu untuk iurannya, untuk donasinya seperti apa dan berapa rupiahnya. Jadi kalau bisa ya secepatnya gitu. Kita hitung juga kan jumlah keluarganya. Jadi semua itu ada hubungannya ke budget juga sih. Ya, mungkin terkait tempat ya, saran saya sih yang pertama dulu kita pernah gathering di Lembang, Badung. itu kita nggak ada kolam renang, halamannya juga nggak ada, cuma memang 2 lantai, 3 lantai. Itu ada kamar 6 kalau nggak salah. 6 kamar. Nah, nanti kalau memang mau survei, tolong ya semaksimal mungkin. Yang kita butuhkan adalah mungkin kamar yang kita utamakan buat ladies ya sama anak-anak, minimal kamar berapa nanti dicoba dikalkulasi aja, tapi juga nggak terlalu banyak juga gitu. Karena kan itu bisa berpengaruh sama budgetnya, harga penyewaan. Yang kedua, di villa itu kita bisa naruh di dalam, kita bisa bikin forum, kita bisa bikin game di dalam, karena menjaga kalau nanti di outdoornya hujan. Kalau bisa ada halaman juga yang pasti untuk parkir mobil. Terus kalau memang bisa juga ada kolam renang, minimal itu aja, kolam renang, halaman luas untuk parkir sama kamar. Terus toiletnya juga nggak cuma 2 gitu. Kalau memang bisa dengan budget yang kita sanggup, toiletnya itu bisa lebih dari 5 lah, atau 5 atau minimal kita nggak berebut, karena memang nanti kita juga bawa keluarga kan, dan juga kadang-kadang punya privasi ya kalau misalkan ladies ataupun apa. Itu aja sih standarnya itu, kamar mandi sama halaman ya. Kalaupun fasilitas yang lebih ya paling kolam renang lah, karena juga kita di sana waktunya nggak lama ya, kita sampai sana siang istirahat, nanti baru acara di malam, terus sama pagi ya udah jam 10 jam 11 kita udah prepare lagi untuk check out gitu kan. Jadi yang mungkin kalaupun karena ini terkait dengan budget harga villanya, kalau kita ngambil yang fasilitasnya banyak segala macam tapi nggak kita gunakan juga percuma gitu. Jadi nanti kita coba sesuaikan apa acara kita nanti di sana sama fasilitas yang ada gitu. Ya kalau boleh ada yang nanti punya anak kecil kan ya, ada ayunan atau ke standar lah ya, buat anak-anak main atau main bola gitu. Itu aja saran ya. Kalau berdasarkan tadi yang Om Ges sampaikan, insya Allah sih kemarin yang saya lihat videonya itu hampir memenuhi kriteria seperti itu sih, dan budget juga di bawah 5.000. Mudah-mudahan besok kalau emang pas ke sana sesuai, terus nanti coba lihat juga yang dari Om Renza ya.
coba dibandingkan seperti itu sih. Ini gua aja mengurangi. Terus untuk Om Sigit mungkin nanti kalau misalnya di grup kakak pembina ngelis tolong dicatat di buku aja nanti ya. Jadi peralatannya yang diperlukan seperti apa. Ini itu aja sih yang sementara laporan dari saya. Mudah-mudahan untuk minggu depan udah ada progres lebih lanjut ya dari panitia semuanya. Mungkin Om Sigit dibantu pencatatan juga, takutnya saya juga lupa ya. Suka lupa saya. Kamu berarti Om. Karena banyak kerjaan juga mungkin ya gitu. Mungkin biasanya kan kalau orang IT itu biasanya ada catatan khusus sendiri yang bisa program buat mengingatkan. RAM-nya gede banget ya. Oh iya, untuk seragam atau kaos nanti buat Anif mungkin coba diperhitungkan juga ya, mungkin dari Om Agus ataupun dari Om Eza kalau punya channel untuk Itu biasanya pembuatan. Om Hendra itu biasanya. Om Hendra biasanya yang Biasanya. paling Sama desain, sama masalah desain. mungkin nanti Om Hendra di share aja desainnya seperti apa untuk budget. Kalau warna Warna apa biasa? orang gitu mungkin bisa di luar. Ya coba nanti Terang. itu biarin Om Hendra aja yang mikir, kita nggak usah mikir. Kita biarin Om Hendra mikir masalah desain sama warna. Coba bikin beberapa desain dan warna. Nanti dari panitia yang milih. Nanti di share di grup, nanti panitia pilih yang mana, mungkin bisa di voting di situ. Sama masalah budget. Kalian harga juga ya. Jadi misalkan ya kita kan si member bapak gitu kan, istri anak gitu. Nah nanti dihitung juga berapa gitu. Kalau Masalah konsumsi juga, masalah itu juga dihitung juga gitu. mungkin kalau beli 3 bisa gratis 1 atau beli 1 gratis 2 bisa di share kayak gitu aja. Mungkin itu gambaran dari kita Om yang baru Om Dodi. Mudah-mudahan nanti di tanggal 4-5 Maret bisa meluangkan waktunya kita silaturahmi di sana sekalian Anif ANCJ dan bisa seru-seruan bareng ya. Mudah-mudahan bisa. Dan nanti juga ada biasanya kita ada itu artis yang biasa nyanyi itu dari Om Fajar sama Om Nurhan. MC juga biasanya nanti saya coba pakai Om Nurhan sama Om Fajar karena MC paling kondang di ANCD ya beliau-beliau ini. Udah nyampe kota lagi tuh. Ini tambahannya terkait gathering ini. Ini kan kita masih ada November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan lah ya, 4 bulan, 4 bulan ini. Nah, progresnya yang untuk ke depan kalau bisa sudah ada redaksi ya, redaksi, dan juga sudah ada minimal di awal November itu sudah ada redaksi yang isinya itu ya untuk Anif dan gatheringnya ANJJ, untuk internal ya, untuk internal untuk kita sampaikan ke member-member lain. Nah di situ juga sudah ada, kalau sudah ada temanya disematkan juga, yang pasti tanggal dan juga nanti biaya per keluarga ya, atau per member bilangnya per keluarga ya. Terus ditambah keluarga. Paling nanti per member sekian, nanti kalau ngajak keluarga paling hanya tambahan buat konsumsi aja sih.
langsung sekaligus misalnya Oke, itu nanti dari panitia kecil coba di Apa mau nanti Ya. masalah coba dihitung-hitung aja gimana. Masalah. Nanti yang penting redaksinya itu sudah ada di itu, sudah ada terkait biaya pembayarannya dan juga nanti cara pembayarannya dan juga tenggat waktu pembayarannya. Nah untuk kaos itu nanti juga disampaikan. Itu kaos itu mungkin kita buat terpisah hanya untuk member saja kan. Tapi kalau ada yang pesan untuk satu Ya, keluarga betul. nggak ada masalah gitu. Jadi Arif sendiri itu nanti berbeda dengan untuk pembuatan kaosnya, redaksinya ya beda ya. Jadi nanti yang utama adalah nip dan gatheringnya nanti dibuatkan redaksi supaya member udah tahu semua. Itu minimal kalau kita masukkan ke grup member itu kan pasti akan tenggelam terus tuh. Nah nanti beberapa hari sekali itu dinaikkan lagi. Nanti seperti itu. Jadi atau dijabri ke setiap member jadi supaya mereka paham. Kalau bisa sih dijabri, karena kalau dijabri pasti mereka melihat. Kalau di grup nanti udah 1000 dia baru lihat tuh udah di atas, malas lagi gitu. Itu aja. ya mungkin nanti untuk redaksi saya coba bantu kata-katanya, nanti Om Agus juga bisa share untuk di grup ya. Nanti ini biar gampang itu sebenarnya kalau di chat itu dibintangin, jadi kalau dibintangin itu tinggal dicari di pas di WhatsApp itu nanti muncul sebelah kanan itu yang titik 3, klik di situ ada pesan berbintang, jadi lebih aman. itu humasnya siapa panitianya? Di panitia kan ada. Nah ini ini ada humasnya. Panitia sini belum ada formasi panitia. Udah ada guys, udah ada. Cuma memang kemarin ada yang kurang, yang masukin grupnya kurang ajar, masa main nggak dimasukin panitia. Makanya pas gue tanya Mendra itu update masalah panitia, mana gua nggak ada di grup. Ternyata iya, kagak ada. Wah parah lu. Ya kan. Kemarin humas itu Pak Uzan sama siapa kemarin? Oh di yang awal. Nah, di awal ada. Iya. Om Nugi juga ada. Om Nugi sama Om Agus kalau nggak salah. Ya. Iya. Om Agus sama Om Lugi nanti mungkin koordinasi aja untuk peralatan. Ya, humasnya di sini sih hanya Pak Uzan, cuman nanti dibantu sama semuanya aja. Cuman tetap kuncinya ada di dia. Mungkin nanti setiap berapa hari di up. Nanti coba saya buatkan juga narasinya seperti apa. Nanti tinggal dikoreksi. Berarti seksi peralatan bawain radio itu kan ya? Temanya tanya Om Deddy. Bawa mic, Mix, bawa sound, bawa kompor yang di bagas kan cakep tuh. Ya, yang ke listrik. oh iya. Iya kan? Pandu kalau udah mau dekat aja. Kapal aja ke sana nanti kalau ini. Iya nggak? Playernya aja. Kalau player sama Pandu sama. Oh, pakai gas boros ya. Mungkin nanti nunggu dari Om Deddy. Bukan biasanya dapet sih kalau di sana, kalau bila biasanya kompor gitu. Untuk player mungkin mudah-mudahan Alhamdulillah, di dari bulan kita. November Iya. kompor sekian kilogram aja juga sudah lumayan. saya kejarin di November biar Waktu yang ada tema bagas itu kan Nah, nanti buat kan- nyate. Kan bisa juga dapat. Ada ya? Bisa juga dapat. Ada yang Oh ya. Berarti nggak usah kalau orang. Nanti kita mesti ada 3 tema, masukin aja sih. Nanti kita coba sesuaikan dan ini juga masukan aja, jadi nanti baru kita pilih
Oke, terima kasih. Nah, lokasi antara wilayah kita ke Secara simbolis Anggota baru Eza. Rekrutan anggota baru Eza. Bersama Bapak Ketua ANC. Oh, guys. Pemasangan stiker ANC Jakarta bersama Kang Hendra, Kang Rusti, dan Kang Sigit. Corolla Om Agus. ANC Om Rusdi. ANC Om Agasi. Ditempelin sama Om Fajar yang punya Trump. Bisa. Nempel. elapnya kali, Ini kan kena panas juga dari mesin, jadi kering. elapnya kali, bro. Elapnya. Iya kali ya. Lapnya bekasnya bukan ya? Bekas minyak bukan? Iya. Iya kayaknya. Iya, Bro. Ntar apa dikeletek? Ini juga kemarin kan ini ngebuka ini pas panas tuh. Pas ya itu. Pas ya. Saya pakai spring bumper ya. Oh, ini Corolla Jakarta. Ini Bang Eza, anggota baru. Mantap. Mantap.